Cerita berfokus pada seorang negro yang mempunyai hak layaknya orang kulit putih, di mana itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada saat itu. Semua itu bermula pada saat seorang pria yang mengaku sebagai seorang dokter gigi menghentikan dua orang yang sedang membawa sekelompok budak negro. Dokter gigi tersebut bernama Dr. King Scouts yang diperankan oleh Christoph Waltz. Ia pun bermaksud membeli salah satu negro yang mengetahui ciri-ciri dari buronan yang sedang ia cari, karena sebenarnya ia adalah seorang bounty hunter. Salah seorang negro pun ternyata mengetahui ciri-ciri dari sang buronan, dikarenakan mereka adalah orang yang pernah mencambuk istrinya dulu. Negro itu bernama Django, yang diperankan oleh Jamie Foxx. Saat sedang bernegosiasi, salah satu dari pemilik negro menodongkan senjata pada Dr. Scouts karena ia mengaku tidak akan menjual budaknya. Hal itu pun memancing Dr. Scouts sehingga ia pun menembak orang tersebut. Setelah itu, Django pun bebas dan menjadi partner Dr. Scouts dalam misi sebagai bounty hunter. Dan kisah dari sang legenda Django pun dimulai. Setelah Django resmi menjadi partner Dr. Scouts, angin pun membawa mereka ke sebuah kota kecil bernama Daughtry di Texas. Django dan Dr. Scouts menunggangi kuda dengan gagah menyusuri jalan di kota kecil tersebut. Warga di sana hanya bisa terkejut dan bertanya-tanya, mengapa bisa seorang negro menaiki kuda? Hingga sampailah mereka di sebuah bar kecil di sana. Lagi-lagi pemilik bar dibuat terkejut melihat ada seorang negro yang berkeliaran bebas. Lantas ia pun segera memanggil sheriff di sana. Dalam kesempatan tersebut, mereka pun duduk berdiskusi tentang plan mereka ke depan. Dr. Scouts pun mengajukan kesepakatan kepada Django perihal buronan yang sedang ia cari. Ia meminta Django untuk membantunya mencari buronan tersebut, karena Django mengaku mengetahui wajah dari sang buronan. Dr. Scouts berjanji akan memerdekakan Django dan memberinya $75 dari 3 kepala buronan tersebut jika ia berhasil menyelesaikan misi ini. Selagi fokus berdiskusi, akhirnya sheriff pun datang dan menyuruh mereka keluar. Tanpa panjang lebar, Dr. Scouts pun langsung menembak sheriff tersebut hingga tewas. Sontak hal tersebut membuat warga di sana berlari ketakutan. Lalu, lagi-lagi si pemilik bar berlari untuk memanggil Marshall, sang penegak hukum yang levelnya di atas sheriff. Akhirnya Marshall pun datang, sambil mengatur posisi anak buahnya yang sangat banyak untuk mengarahkan semua senjata mereka ke arah pintu masuk bar. Situasi ini pun semakin tegang, hingga Django dan Dr. Scouts melangkahkan kaki mereka melewati pintu masuk. Dengan public speaking yang bagus, Dr. Scouts berhasil menipu daya semua orang di sana. Ia mengaku bahwa sang sheriff adalah seorang buronan yang dihargai $200 hidup dan mati. Dengan muslihat itu, mereka pun dibebaskan dan segera keluar dari kota kecil tersebut. Setelah keluar dari sana, perjalanan pun berlanjut pada sebuah tempat di Tennessee, yang mana adalah tempat keberadaan buronan yang sedang Dr. Scouts cari. Meskipun di awal mereka berdua sempat akan diusir, namun dengan sedikit penawaran bisnis mereka pun disambut dengan baik di sana. Selagi Dr. Scouts mencoba mengalihkan perhatian, Django berpura-pura berkeliling dengan salah satu budak di sana, sambil menanyakan sosok yang ia cari. Dan ternyata benar, 3 buronan itu ada di sana. Dengan cepat, Django membunuh 2 buronan itu, dan disusul tembakan akurat dari Dr. Scouts yang membunuh buronan satunya lagi. Setelah membuat kegaduhan, sang pemilik wilayah di sana pun mendatangi Django dan Dr. Scouts sambil membawa pasukannya. Namun dengan kecerdikan dan public speaking Dr. Scouts, mereka pun dengan mudah keluar dari sana. Setelah malam tiba, Dr. Scouts pun menyusun rencana dengan meninggalkan kuda-kuda mereka di tengah padang rumput, seolah mereka bermalam di situ. Dan ternyata benar,
Sang pemilik rumah sebelumnya dengan pasukan yang sangat banyak datang dan berniat membakar mereka hidup-hidup. Selagi mereka kebingungan karena Django dan Dr. Skulls tidak ada di situ, Dr. Skulls pun langsung menembak pajangan gigi di atas gerobak kudanya yang ternyata sudah terisi bom. Seketika bom itu pun meledak dan membuat sebagian rombongan tewas. Sang pemilik rumah sebelumnya pun mencoba kabur dengan pasukannya yang tersisa. Namun dengan keyakinan yang penuh, Dr. Skulls pun mempercayakan tembakan terakhirnya pada Django. Dengan tenang, Django pun membidik sang pemilik rumah dengan terarah. Dan akhirnya tembakannya pun tepat sasaran. Hal itu pun membuat Dr. Skulls tercengang. Karena pada saat itu negro yang pandai menggunakan senjata hampir tidak ada. Namun Django terlahir dengan bakat. Dan itulah permulaan untuk sang penembak jitu. Setelah selesai dengan misi pertama mereka pun beristirahat sejenak sambil makan bersama. Sembari makan, percakapan mereka pun membawa fakta yang membuat Dr. Skulls terkejut, bahwa Django ternyata sudah memiliki istri. Yang dimana saat itu sangat jarang budak negro yang sudah menikah. Tidak sampai di situ, ternyata Dr. Skulls pun mengenal istri Django tersebut, setelah Django memberitahu nama dari sang istri. Dr. Skulls memberitahu bahwa istri Django sekarang dimiliki oleh pria Jerman. Melihat hal itu, Dr. Skulls pun mencoba membujuk Django agar menjadi rekannya dalam perburuan sebagai bounty hunter sepanjang musim dingin. Dan setelah salju mencair, Dr. Skulls menjanjikan untuk mengantar Django ke Candyland untuk mencari istrinya. Sebelum misi musim dinginnya, Django mencoba menyelesaikan misi untuk membunuh seorang buronan bernama Smith Bekol. Meski Django di awal sedikit ragu dalam penembakan buronan tersebut, karena buronan tersebut sedang bersama anaknya. Namun dengan tegas, Dr. Skulls mencoba menjelaskan tentang background buronan tersebut. Kenapa Smith Bekol bisa menjadi buronan? Dan ternyata terjadilah penembakan yang membuat Smith Bekol tewas. Lalu Dr. Skulls pun memberikan surat edaran pencarian Smith Bekol kepada Django dengan alasan sebagai hadiah pertama. Dalam misi musim dinginnya, Django memberikan semua kemampuannya sebagai seorang penembak jitu. Tembakannya memang tidak pernah meleset. Kecepatan tangannya dalam mengambil dan menembak senjata memang merupakan anugerah dari lahir. Satu persatu buronan mereka tewas lewat tangan dingin seorang Django. Mata elangnya sanggup untuk melacak keberadaan musuh dalam hitungan detik. Seolah memang sedari awal takdir dari musuh Django adalah kematian. Sang legenda Django membuat semua terasa lebih mudah. Setelah musim dingin yang sangat menguntungkan, Django dan Dr. Skulls turun gunung menuju Candyland, Mississippi, dalam memenuhi janji Dr. Skulls untuk mempertemukan Django dan sang istri. Sebelum ke sana, mereka menyiapkan sebuah rencana, di mana Dr. Skulls akan menyamar sebagai pembeli yang sedang mencari jalan untuk mengikuti pertarungan Mandingo. Dan Django sendiri akan menyamar sebagai ahli Mandingo yang Dr. Skulls sewa untuk membantunya. Lalu sampailah mereka di rumah Calvin Candy, si pemilik perkebunan kapas terbesar keempat di Candyland. Mereka pun dipersilakan masuk hingga sampai di ruangan Calvin Candy yang sedang menyaksikan pertandingan Mandingo. Terlihat bahwa Calvin Candy memiliki sifat yang kejam dan angkuh, dengan menyuruh budaknya untuk mencongkel mata lawannya yang sedang melakukan pertandingan Mandingo. Setelah selesai menyaksikan pertandingan tersebut, Dr. Skulls langsung menyampaikan niatnya kepada Calvin Candy, yaitu membeli seorang petarung Mandingo. Awalnya Calvin Candy sempat tidak menunjukkan ketertarikan dalam bisnis tersebut.
Namun setelah bernegosiasi, akhirnya dia pun setuju dengan penawaran tersebut. Perjalanan pun membawa mereka menuju rumah utama dari Calvin Candy. Dalam perjalanannya, seperti biasa, Django menjadi sorotan utama dari orang-orang yang masih belum menerima dengan negro yang sudah dimerdekakan. Tak terima direndahkan, Django pun langsung menjatuhkan salah satu dari kawanan Calvin Candy dan menodongkan pistol pada kawanan yang lain. Melihat itu semua, Calvin Candy langsung menyuruh kawanannya untuk menaruh senjata mereka. Calvin Candy memang seorang yang profesional. Meskipun pelanggan mereka negro atau apapun itu, tetap bisnis adalah bisnis. Situasi tersebut membuat Django berpikir untuk membangun karakter dia menjadi seorang yang kejam, dengan tujuan membangun rasa penasaran Calvin Candy kepadanya. Hal tersebut ia buktikan saat berada di situasi di mana Calvin Candy mencoba mengetes mental Django dengan menyuruh kawanannya untuk melepas anjingnya dan mencabik petarung negro miliknya yang sebelumnya berusaha kabur. Namun Django tidak sedikit pun mengedipkan matanya dan perjalanan pun berlanjut. Setelah perjalanan kurang lebih 5 jam lamanya, akhirnya mereka pun tiba di rumah utama Calvin Candy. Django pun disambut dengan pelayan yang cerewet bernama Steven dengan terus mengolok-oloknya. Namun Calvin Candy menyuruhnya untuk diam dan mengikuti semua instruksinya untuk membawa kedua tamunya yaitu Dr. Skulls dan Django ke kamar tamu. Sebelum masuk, Dr. Skulls menyinggung soal Brunhilde, istri dari Django, yang telah ia bicarakan dengan Calvin Candy sepanjang perjalanan. Dan ternyata Brunhilde sedang disekap di sebuah kotak karena mencoba untuk melarikan diri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama tidak berjumpa, Django pun bisa melihat lagi istrinya walaupun tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah didandani, Brunhilde pun diantar oleh adiknya Calvin Candy ke kamar Dr. Skulls. Awalnya Brunhilde merasa ketakutan karena tak tahu alasan Dr. Skulls menyuruh ke kamar seorang diri. Setelah diberi penjelasan, maksud kedatangannya tidak lain dan tidak bukan yaitu menyelamatkan dirinya, barulah Brunhilde mulai merasa lebih tenang. Lalu Dr. Skulls pun memberitahu Brunhilde bahwa dia kesini tidak sendirian. Dia mengaku bersama teman Brunhilde yang saat ini sedang menunggu di balik pintu kamar. Sontak hal tersebut membuat Brunhilde terkejut, karena dia tidak merasa memiliki teman. Dibukalah pintu tersebut, yang ternyata adalah Django, sang suami. Saking terkejutnya, Brunhilde pun akhirnya jatuh pingsan. Malam pun tiba, dan Calvin Candy menyiapkan makan malam bersama, sekalian berdiskusi tentang kelanjutan negosiasi bisnisnya dengan Dr. Skulls. Saat makan malam berlangsung, adik Calvin Candy menyinggung tentang Brunhilde yang pandangannya tak lepas dari Django. Hal itu pun membuat Steven curiga. Ia pun langsung mendatangi Brunhilde dan menanyakan apakah Brunhilde mengenal Django. Tapi Brunhilde pun tidak mengiyakan hal tersebut. Setelah kembali ke ruangan makan malam, Steven pun mencoba membuat rencana agar Brunhilde mengaku, dengan memperlihatkan luka cambukan di punggung Brunhilde. Brunhilde yang tampak berlinang air mata pun ditarik oleh pelayan lain ke dapur. Setelah adik Calvin Candy menyuruh Calvin Candy untuk berhenti memperlihatkan luka cambukan Brunhilde. Hal tersebut membuat Steven semakin yakin ada yang tidak beres. Lalu ia pun berbisik pada Calvin Candy untuk menemuinya di perpustakaan. Dengan otak liciknya, Steven pun berusaha menjelaskan bahwa ada yang aneh dalam bisnis ini. Ia mengaku curiga bahwa kedatangan Django dan Dr. Skulls bukan untuk membeli petarung Mandingo, tapi untuk membawa kabur Brunhilde. Sontak hal tersebut membuat Calvin Candy marah besar. Setelah itu, Calvin Candy pun kembali ke ruangan makan malam dengan membawa tengkorak pelayan negronya dulu. Ia berusaha membuat Dr. Skulls dan Django tidak nyaman dengan memotong bagian belakang tengkoraknya sambil menjelaskan bahwa tengkorak itu merupakan ciri-ciri dari seorang budak. Dari pintu samping pun tiba-tiba pelayan Calvin Candy menodong shotgun dan pistol kepada Django dan Dr. Skulls.
Dengan kondisi Calvin Candy yang sangat murka, ia pun menyuruh pelayannya untuk mengantarkan Brunhilde ke ruang makan malam. Lalu ia pun menjelaskan bahwa jika Dr. Schultz ingin membawa Brunhilde, harganya yaitu $12.000, yang dimana harga tersebut jauh dari harga budak yang berharga $300. Calvin Candy pun hingga mengancam untuk memalu kepala Brunhilde, karena dia bebas melakukan apa saja kepada budak miliknya. Dan akhirnya, Dr. Schultz pun mengiyakan negosiasi tersebut. Setelah mencapai kesepakatan, Dr. Schultz pun yang kesal dengan sikap Calvin Candy mengucapkan selamat tinggal kepada Calvin Candy secara tidak hormat. Merasa tersinggung dengan sikap Dr. Schultz, Calvin Candy pun menghentikan Dr. Schultz yang akan beranjak keluar dari rumahnya. Ia menyuruh Dr. Schultz untuk menjabat tangan sebagai lambang dari transaksi tersebut. Namun Dr. Schultz merasa sudi untuk menjabat tangan Calvin Candy dan menolak hal tersebut. Lalu Calvin Candy mengancam untuk menembak Brunhilde jika Dr. Schultz tidak mau menjabat tangannya. Akhirnya Dr. Schultz pun bersedia mengabulkan permintaan dari Calvin Candy tersebut. Saat akan berjalan menjabat tangan Calvin Candy, ternyata Dr. Schultz malah menembak Calvin Candy dengan senjata yang tersembunyi di lengan jas miliknya. Sontak hal tersebut membuat pelayan Calvin Candy kaget dan menembak Dr. Schultz hingga tewas. Django yang melihat hal tersebut langsung menembak semua pelayan Calvin Candy di ruangan tersebut. Dengan keahlian senjata miliknya, Django pun menembak habis semua penjaga yang berjaga di sekitar rumah Calvin Candy. Satu persatu, Django menghabisi penjaga yang datang dari luar untuk mengepung dirinya. Lalu Stephen pun berteriak pada Django dan menawarkan perjanjian bahwa Django dan Brunhilde akan selamat jika Django menyerah. Tidak tega melihat istrinya ditodongkan pistol, akhirnya Django pun menyerah. Setelah itu, Django pun akhirnya dijual untuk menjadi budak pertambangan ke pertambangan Lequendiki yang terkenal sangat kejam. Namun di tengah perjalanan menuju ke sana, Django pun mencoba membuat strategi dengan meyakinkan bahwa dia bukanlah seorang budak, melainkan seorang bounty hunter. Dan ia juga meyakinkan para anggota Lequendiki tersebut bahwasannya di Candyland ada harta terpendam, yaitu mayat-mayat yang telah Django dan Dr. Schultz kumpulkan yang bisa ditebus senilai $11.000. Lalu Django pun memperlihatkan surat edaran membunuh Smithy Beko yang saat itu Dr. Schultz berikan sebagai hadiah pertama Django. Akhirnya para anggota Lequendiki mengiyakan kesepakatan yang Django berikan, yaitu Django meminta senjata beserta kuda dan uang senilai $500 dari uang tebusan buronan tersebut. Namun saat para anggota menghampiri Django untuk memberikan senjata, Django pun langsung menghabisi ketiga anggota Lequendiki tersebut. Sontak hal tersebut membuat terkejut para budak yang disekap di dalam kereta kuda. Django pun langsung pergi dengan kudanya beserta dinamit dan senjata. Budak di sana yang dulunya sinis melihat Django, sekarang merasa terhormat menyaksikan keberanian dan kegagahan sang legenda Django. Setelah itu, perjalanan Django pun tidak lain dan tidak bukan yaitu kembali ke rumah Calvin Candy untuk menyelamatkan sang istri. Kebetulan seluruh keluarga Calvin Candy sedang memakamkan jasad Calvin Candy ke pemakaman. Hal tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Django. Semua penjaga yang sedang beristirahat pun ia habisi dengan mudah hanya dengan 2 senjata. Lalu ia pun menemui sang istri yang sedang disekap di salah satu ruangan. Tidak sampai di situ, saat keluarga Calvin Candy pulang dari tempat pemakaman,
Ternyata Django sudah menunggu di sana dengan pakaian mewah dan topi koboi miliknya. Semua penjaga pun ia bantai dengan hitungan detik, termasuk Clara, adik dari Calvin Candy. Semua pun tewas, menyisakan Stephen seorang diri. Django pun menembak kedua kaki Stephen agar ia tidak bisa kemana-mana. Lalu Django pun menyalakan sumbu dari dinamit yang telah ia pasang sepanjang rumah. Rumah megah Calvin Candy pun hancur menyiksakan puing-puing debu. Dan akhirnya Django beserta istri pun bebas dan film pun berakhir.